warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iko Manggunawan SPT. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saya mengajar di SMK Negeri 6 Bau-Bau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik PPL Aksi 1 kelas 11 jurusan Agribisnis Ternak Unggas dengan materi pembelajaran pencegahan penyakit pada pembibitan ternak unggas. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, model luring, dengan media PowerPoint, bahan ajar, dan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Ya, baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, tolong wali kelas Arlin bisa pimpin doa dulu. Ya, Pak. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arlin, luar biasa. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kita masih beri kesempatan, kasih kesehatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa pada pagi hari ini. Ya. Jadi sebelum mulai pelajaran, saya akan coba absen di sini ya. Muhammad Agung, Pak. Irma, Wayat, iya, hadir semua ya hari ini. Ya. Nah, kemarin kan kita sudah masuk di pada pelajaran persiapan kandang dan peralatan kandang. Sekarang kita masuk di materi baru. Coba perhatikan di depan. Ya ini. Jadi materinya kita itu KD-nya 3.7 ya, menerapkan program pencegahan penyakit dalam pembibitan ternak unggas, dan 4.7 melakukan program pencegahan penyakit dalam pembibitan ternak unggas. Gitu. Sebelum kita mulai pelajaran, kira-kira apa itu pencegahan penyakit? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Jadi pencegahan itu berasal dari kata mencegah ya? Mencegah. Ya. Ada yang tahu itu apa itu mencegah? Arlin tahu? Mencegah artinya menyiapkan hal-hal yang agar bisa diantisipasi. Iya, bagus sekali ya. Iya, kita beri apresiasi bagi temanmu. Jadi mencegah itu adalah tindakan atau sesuatu yang kita lakukan untuk mengantisipasi atau mungkin kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu. Jadi dalam pemeliharaan pembibitan ternak unggas, kejadian apa yang kita hindari? Virus. Iya, virus, bagus Samsire. Terjadinya serangan penyakit itu. Terjadinya serangan penyakit itu yang kita hindari. 4 komponen, 4 tingkatan yang harus kita lakukan itu. Yang pertama itu sanitasi. Sanitasi, ada vaksinasi, ada biosecurity, ada desinfeksi itu. Jadi ada 4 tingkatan, 4 komponen itu yang harus kita lakukan untuk pencegahan penyakit itu. Pertama itu sanitasi kandang, peralatan dan lingkungan itu. Jadi sanitasi kandang, peralatan dan lingkungan merupakan suatu usaha pencegahan terhadap penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dalam rantai perpindahan penyakit itu. Vaksinasi adalah ini. Vaksinasi adalah memasukkan bibit penyakit tertentu yang telah dilemahkan atau dimatikan ke dalam ternak dengan tujuan untuk agar ternak membentuk kekebalan secara aktif terhadap penyakit yang divaksinkan. Ini. Jadi vaksinasi itu dia
Sistemnya dia memasukkan bibit penyakit yang dilemahkan ya. Iya. Tujuannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, Pak. Iya, silakan. Untuk dia bentuk sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Iya, bagus sekali Arlene. Kita upload dulu sama Arlene. Jadi tujuan utamanya itu untuk pembentukan kekebalan. Kalau kita melakukan pencegahan penyakit, berarti ini dampak yang timbulkan. Itu satu. Dengan vaksinasi ternak akan kebal dan terhindar dari serangan penyakit. Itu sudah umum ya. Yang kedua, dengan sanitasi akan tercipta kandang dan lingkungan kandang yang nyaman bersih. Ini. Yang ketiga, dengan biosecurity ternak akan terproteksi dari ancaman predator, vektor, penyakit, ya kan? Predator itu apa? Pemakan ya? Pemangsa. Iya. Vektor itu apa, Agung? Hewan pembawa? Iya, hewan pembawa bibit penyakit. Itu. Dia kayak burung-burung liar itu. Itu vektor namanya ya. Penyakit dari dalam atau dari luar ram ini. Dari segi ekonomi. Jadi kegiatan pencegahan penyakit akan menekan biaya untuk penanganan ternak sakit dan mengurangi risiko kerugian. Jadi itu sudah nyata ya. Jadi di sini ada yang ditanyakan. Ada kira-kira yang ditanyakan? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Prof. Kalau dengan cara pengkapuran ini Pak, dengan cara disemprot atau disiram saja? Bagus sekali ya supaya jadi ada timbal balik namanya kita proses pembelajaran. Jadi pengapuran itu biasanya dikapur ya, kandangnya dikapur, dikuas itu, ya dikuas, dikapur dia. Itu sama dengan desinfeksi dia. Jadi lantai kandangnya diisi kapur ya. Itu tujuannya untuk membunuh penyakit, dan membunuh penyakit dia tujuannya itu. Jadi penyakit itu dia tidak akan menempel lagi di situ. Habis kita sanitasi, kita bersihkan, kita kapur, kita kapur, kita kuas. Gitu. Bisa juga kalau dengan larutan kapur itu disemprot bisa. Sela-sela yang tidak mungkin kita bisa jangkau, jadi bisa dijangkau Dia tujuannya itu sama dengan membunuh dia, membunuh kuman penyakit dan memproteksi, menghindari menempelnya penyakit. Gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita bagi tiga ya, kelompok bagi tiga. Iya, coba bagi tiga kelompok dulu, masing-masing tiga orang. Iya, ada yang 4. Arlin, ketua kelompoknya Supra, kelompok satunya Supra, kelompok 2 Arlin, kelompok 3 Irma. Ya, Irma. Iya, coba gabung dulu di sini kalian, gabung. Ayo ke sini saja. Jupri ke sini, Jupri. Tarik anunya. Bisa diatur kursinya, mejanya bisa. Saya akan bagikan LKPD. Namanya lembar kegiatan, Jadi kalian saya jelaskan di sini. Saya bagikan dulu. Jadi cara pengisiannya, kalian tulis di sini nama kelompoknya, ya, nama kelompoknya, terus anggotanya siapa, di sini tulis. Jadi di sini ada 4 masalah, ada 4 masalah dari proses pembelajaran tadi, pengamatan, ya kan, ada juga bahan ajar itu yang saya bagikan, ya. Kalian tulis di sini pengamatannya tentang sanitasinya, sanitasi, biosecurity, ya kan? Apa yang kalian amati di situ? Kalau kandangnya ke dalam sanitasi itu bagaimana? Harus bersih, maksudnya harus bebas dari kotoran apa? Di sini kan ada di sini. Misalnya sanitasi kandangnya itu bagaimana, ya kan? Ini kegiatan yang diamati semuanya. Ini kan ada kandangnya itu bagaimana dia bersih, semuanya kan bersih, kegiatan yang diamati itu kan ada tadi bersih detail, bersihkan ayam, potong itu. Ini apa
Ya, sudah ya. Sudah. Coba sedikit lagi. Ya. Kita mulai di kelompok 1. Ini kelompoknya Supra. Bisa presentasikan pengamatannya tentang biosecurity. Presentasi kita tentang biosecurity. Apa mendapat biosecurity? Jadi perhatikan ya. Jadi kelompok 1 ini akan membawakan masalah tentang biosecurity. Ya, nanti kalian akan diminta untuk menanggapi, menanggapi hasil pengamatannya kelompok 1 ini. Silakan Supra bacakan. Uraikan cara melakukan biosecurity. Manfaat biosecurity. Biosecurity itu terbagi atas 3. Biosecurity seksual, biosecurity struktural, dan biosecurity operasional. Manfaat biosecurity adalah pencegahan dan penanganan ternak untuk memutuskan rantai penyakit. Ya. Silakan. Simpulkan dampak yang ditimbulkan jika tidak dilakukan biosecurity. Vektor mudah masuk, burung-burung liar masuk, kandang tidak aman. Banyak hewan buas yang masuk di kandang. Ternak akan terhindar dari penyakit, ternak juga terhindar dari predator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Jadi biosecurity itu tujuannya utamanya untuk proteksi, ya, proteksi keamanan kandang. Jadi terlindung dia, terlindung dari vektor, serangan penyakit, dari hewan liar, itu terlindung dia. Jadi kalau ada kelompok lain yang bisa menanggapi, silakan. Ya Pak, Ya, silakan Irma. Bagus. Silakan. saya akan bertanya kepada kelompok 1. Ya, Apa manfaat melakukan biosecurity? silakan kelompok 1 tanggapi pertanyaannya. Manfaat dari biosecurity adalah ternak akan terhindar dari penyakit dan ternak juga terhindar dari predator. Sekian, terima kasih. Ya, bagus sekali ya, Supra. Kita boleh aplaus dulu sama kelompok 1. Ya, bisa. Bagus sekali ya. Jadi kita, Pak Guru tambahkan sedikit di sini, sama dengan penjelasannya kelompok 1. Tujuan utamanya itu untuk proteksi. Ya, kita boleh aplaus lagi. Luar biasa teman-teman kelompok 3. Ya, terima kasih anak-anakku sudah tampil. Dari pemaparan materi yang kita lakukan tadi, kira-kira ada yang kalian tidak pahami? Di sini kan ada empat tahapan pencegahan penyakit. Ada sanitasi, vaksinasi, biosecurity, sama desinfeksi. Jadi 4 tahapan ini dalam pencegahan penyakit. Dari proses pembelajaran yang kita lakukan ini, dari hasil diskusi, ya kan, hasil pengamatan, ada yang kalian tidak pahami. Baik, kita akhiri. Jadi besok kita masuk di pelajaran tentang melakukan pencegahan penyakit. Jadi Pak Guru akan di sana akan membawakan materi tentang cara-cara melakukan pencegahan penyakit. Jadi cara melakukan sanitasi bagaimana? Biasa tadi kita awali dengan doa, ya kan? Kita akhiri lagi dengan doa biar proses pembelajaran yang kita sudah lakukan, ya kan, dapat diterima dengan baik, dapat bermanfaat. Ya, silakan ketua kelas pimpin lagi doa untuk mengakhiri. Marilah teman-teman kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagus sekali, anak-anak. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Ya. Siap. 1, 2, 3.